Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, berikanlah komentar-komentar yang baik, sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus. Sobat-sobat yang saya kasihi, kita patut bersyukur karena menyembah kepada Allah yang benar bernama Yesus. Dan hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Jadi Yesus itu pintu masuk menuju surga. Namun sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video biar kita bisa renungkan bersama. Matius 21 nomor 32. Kenapa mereka kemudian lebih dulu masuk surga daripada kalian? Kata Yesus, sebab Yohanes datang kepada mereka untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes, malah menolaknya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi gara-gara percaya kepada Yohanes Pembaptis, mereka masuk surga. Tak ada di situ. Berarti sama. Gimana, Bang? Berarti sama seperti Yesus. Ya, kedudukan Yohanes dan Yesus sama, betul. Ya kan? Sama. Yohanes juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yohanes, dia lebih dulu masuk surga. Ayo. Tapi kan dia beda. Yohanes dengan Yesus kan beda. Apanya yang beda? Orang percaya kepada Yohanes. Demikianlah sebuah rekaman video diskusi antar umat beragama, dan diskusi yang sungguh-sungguh rasa saya aneh dan lucu. Saudara, karena apologet muslim berkata bahwa Yesus dan Yohanes itu sama-sama sejajar, sama-sama jalan dan kebenaran dan hidup. Tentu saja pemahaman ini pemahaman yang keliru. Tidak ada jalan kebenaran selain Yesus. Namun kita lihat dulu firman Tuhan yang disampaikan tadi dalam Matius 21 ayat 32. Namun saya baca dari ayat 28 dengan perikop. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, dan ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi yang pertama tidak mau sama sekali, yang kedua juga tidak mau, tapi dia menyesal dan akhirnya dia pergi juga. Ini perumpamaan yang Tuhan berikan. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Garis bawahi, siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Kenapa Yesus berkata demikian? Ayat yang ke-32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Garis bawahi,
Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes bukan jalan dan kebenaran. Yohanes menunjukkan jalan dan kebenaran, dan jalan dan kebenaran itu ia bernama Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yohanes dengan Yesus itu tidak sejajar. Yohanes cuma kasih tunjuk jalan. Ini jalannya kalau mau ke surga lewat Yesus. Ini jalannya kalau mau ke surga. Inilah firman Allah yang harus kau ikuti. Yohanes cuma kasih tunjuk jalan. Yohanes bukan jalan dan kebenaran. Jalan dan kebenaran cuma Yesus, karena hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Jangankan Yohanes, semua nabi di kolong langit tidak ada satu pun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," selain dia bernama Yesus Kristus. Jadi Yohanes itu bukan jalan dan kebenaran, dia cuma menunjukkan jalan dan kebenaran. Saya baca sekali lagi, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tidak percaya apa yang Yohanes sampaikan. Jadi Yohanes itu bukan jalan dan kebenaran, tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, kepada Yohanes, apa yang Yohanes sampaikan tentang jalan dan kebenaran itu, yaitu firman Allah. Kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi saudara, ini yang disampaikan oleh Yesus. Kamu tidak percaya dan kamu tidak menyesal. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan ini agar kita menyesal dan kita mau melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Apa kehendak Bapa? Yang kedua, ketika kita percaya Yesus, maka kita mesti baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masih banyak kehendak Bapa yang lain. Namun yang pertama, kehendak Bapa yang kita harus terima adalah menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, kita tidak akan pernah sampai kepada surga yang kekal. Sekali lagi, Yohanes bukan jalan kebenaran, tapi jalan kebenaran dia bernama Yesus Kristus. Di luar Yesus, kita tidak akan pernah sampai ke surga. Haleluya, salam kemenangan iman.